Terima kasih. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Mari kita buka lentera minggu kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Maha Agung karyamu, keagunganmu tiada taranya. Cinta kasihmu memberikan kami kebebasan dan keselamatan, sehingga kami memasuki masa Prapaskah dan kami menandai diri kami dengan abu. Pada minggu Prapaskah pekan pertama ini, kami merenungkan retret agung ini sebagai bentuk sukacita dan pembebasan kami, serta merenungkan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sebagai penebus kami. Berkatilah kami agar kami menjadi pribadi yang penuh cinta kasih dan mampu melaksanakan masa Prapaskah selama 40 hari, 40 malam ini dengan tobat, amal, dan sedekah. Karya agungmu lah yang kami puji dan kami muliakan. Semua doa kami serahkan dengan perantara Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja dengan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, pada lentera minggu kali ini kita akan membicarakan tema berani katakan tidak, dan kita mengambil dari Injil Suci menurut Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Sebelum kita berefleksi, merenung dan berdialog bersama Bernas dan Erik selaku OMK dan aktivis Kapatipa dan juga mahasiswa Katolik Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, mari kita mendengarkan Injil Suci menurut Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata padanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di puncak bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, di media digital RRI Pro 1 Pontianak dan juga di 104,2 FM. Pada kesempatan ini kita sudah bersama aktivis orang muda Katolik, pengurus Kapatipa, yaitu tepatnya Ketua Kapatipa periode 2024-2025, Erik ya. Dan juga Ketua Kapatipa terpilih 2025-2026. Nah, Bernas ya. Luar biasa sekali. Baik, kita tahu bahwa kita sudah memasuki masa Prapaskah pada kesempatan tahun ini, dan dimulai dengan kita menandai diri kita dengan abu.
dari tanah kembali tanah, dari abu kembali menjadi abu. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, itu adalah forma kata-kata ketika kita menerima abu ya. Dan itu menjadi suatu lambang tanda bahwa kita sudah memasuki masa prapaskah, kemudian memasuki hari pertama masa pantang dan puasa, dan juga memasuki retret agung. Dan ini adalah kesempatan di mana kita sangat mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ya. Erik, Ya, Bang. cobaan yang dihadapi Yesus ini kan adalah suatu cobaan yang pasti akan juga mencobai kita, yaitu membuat sesuatu yang mustahil, yaitu ya seperti kita tahu kegiatan-kegiatan orang muda Katolik dan juga kegiatan-kegiatan mahasiswa Katolik, dan juga sebagai ketua pernah mengalami ini ya. Jadi ini mustahil nih. Sesuatu yang mustahil disuruh, ya kan? Tetapi karena kita menyerahkan kepada kehendak Allah, yang mustahil itu bisa terhindarkan dari kita, sehingga kita bisa melaksanakan program sesuai dengan iman dan kepercayaan kita kan. Kemudian yang kedua juga cobaan untuk ya itu tadi, menyembah sesuatu yang sebenarnya tidak disembah. Misalnya bahaya okultisme ya. Okultisme itu kalau kita misalnya punya sesuatu, kita berhalakan, seperti bermain game. Nah ini bermain game bisa 18 jam, pergi ke gereja 1,5 jam tidak mampu. Itu. Kemudian yang ketiga juga ya kan, bahaya mengandalkan diri sendiri karena merasa kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita tidak akan masuk atau tergelincir dalam dosa, sehingga kita lalu melakukan hal-hal yang jahat. Nah ini bagi Erik bagaimana nih pengalaman selama menjadi ketua Kapatipa selama 1 tahun ini? Silakan. Ya, kalau pengalaman saya tentunya kita sebagai orang muda Katolik misalnya di organisasi, Ya. itu kan kita nih bekerja tuh berkelompok, Baik. komunitas. Nah, di mana setiap program yang kita buat itu tentunya memerlukan banyak pendapat dan masukan dari banyak orang, sehingga kita menjalankannya nanti juga bisa berjalan bersama-sama. Karena bagi saya, selama saya jadi ketua, saya ingin melibatkan seluruh anggota bagaimana mereka bisa aktif. Dan tentunya setiap kegiatan yang dibuat pastinya ada kendala. Nah, disitulah bagaimana kita memecahkan masalahnya, problem solvingnya, sehingga setiap kendala-kendala tersebut bisa dicari solusinya bersama-sama. Dan pastinya kita harus berserah pada Tuhan, karena semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu tentunya bisa berjalan baik jika atas izin Tuhan. Baik, Bernas ya, sebagai ketua terpilih ini kan suatu tanggung jawab yang besar. Walaupun hanya 1 tahun, tetapi tanggung jawab ini bisa menjadi suatu tanda rahmat ilahi, bisa juga menjadi musibah kalau kita tidak melaksanakan tugas itu dengan baik ya, Bernas ya. Apalagi Catholic Family of Technic Faculty ini kan suatu kegiatan atau organisasi kerohanian Katolik di kampus Fakultas Teknik yang usianya ya terbilang sudah cukup matang dan menjadi suatu tempat wadah untuk merangkul semua ya mahasiswa Katolik yang aktif dan juga para alumni-alumni untuk dapat setia kepada Yesus Kristus dengan jiwa keteknikan ya kan. 100% teknik, 100% Indonesia, 100% Katolik ya. Ini kan motonya, disederhanakan 100% teknik, 100% Indonesia. Nah, dengan berani katakan tidak, Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38 ini kan berarti kan Bernas ini harus mengatakan sesuatu yang benar dan mengatakan sesuatu yang salah kalau itu sesat, kemudian kalau itu adalah jahat, dan kalau itu adalah berdosa, dan itu adalah sesuatu yang membuat manusia sombong. Kalau orang tidak mau ke gereja itu kan artinya orang sombong, karena dia tidak mau berjumpa Tuhan Yesus. Nah, bagaimana nanti Bernas memulai
karya ini bersama pengurus-pengurus dan juga merangkul seluruh anggota Kapatipa? Silakan. Kalau dari saya sendiri mungkin untuk kepengurusan yang saya buat dengan kawan-kawan, kami mungkin akan mencoba untuk jalan bersama-sama, karena mungkin untuk kepengurusan kami ini agak sedikit cukup berat karena mungkin akan banyak tantangan ke depannya. Nah, untuk bagaimana cara kami melakukan pendekatan ke mahasiswa Katolik teknik lainnya, mungkin itu akan melalui pendekatan secara cinta dan iman kasih. Seperti bagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bagaimana cinta kasih harus selalu berjalan beriringan di sela-sela setiap orang. Baik, Erik, pengalaman 1 tahun dan juga pengalaman waktu menjadi anggota biasa dan menjadi pengurus itu kan pengalaman yang indah ya. Apalagi dalam masa perkuliahan 4 tahun. Sebentar lagi akan selesai ya. Ada banyak hal yang harus digeluti. Dan juga dalam karya-karya dengan orang muda Katolik yang ada di Untan dan juga yang ada di paroki-paroki serta di daerah sendiri kan, kita bisa melihat banyaknya kejatuhan orang muda Katolik atau umat itu, yaitu kesesatan untuk tidak hadir dalam setiap misa pada hari Minggu. Padahal sesuai dengan 5 perintah gereja itu kan, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Yang kedua, hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Kemudian yang ketiga, jangan makan daging pada hari pantang dan berpuasalah pada hari puasa. Nah, Rabu Abu ini kan dan Jumat Agung itu bagi umat Katolik ya adalah suatu perintah gereja yang ketiga, dan itu wajib dilaksanakan karena dalam 40 hari itu pantang dan puasa wajib bagi umat Katolik yang sudah berusia 18 tahun sampai 60 tahun itu kan wajib berpuasa jika tidak sakit atau tidak ya mungkin karena ketidakmampuan, karena banyak hal ya. Yang jelas faktornya sakit ya. Kemudian ya, untuk berpantang itu kan harus berada di usia 14 tahun ke atas sampai tidak terbatas. Artinya kalau mau 70 tahun ke atas pun masih diperbolehkan. Dan ini terkadang kan, dan juga pantang pada hari Jumat. Jadi kewajibannya itu kan ada 8 kali pantang ya. Rabu Abu, Jumat pada Prapaskah, dan juga Jumat Agung. Dan untuk puasa wajib itu Rabu Abu dan Jumat Agung. Dan 40 hari atau 38 harinya yang lain itu adalah dianjurkan untuk berpuasa dan berpantang. Dan yang paling utama adalah mengisinya dengan puasa rohani ya, mengisi dengan kegiatan dan aktivitas kerohanian. Nah, bagaimana nih mengimplementasikannya dalam kehidupan Erik? Ya, kalau dari saya sendiri, ya benar kata Abang. Jadi kita sebagai orang Katolik ini wajib melaksanakan hari-hari besar atau hari raya yang sudah ditetapkan oleh gereja. Nah, dari pengalaman saya, disinilah bagaimana kita sebagai orang muda yang berkomunitas mengambil kesempatan yang baik ini, yang dimana kita bersama-sama saling mengingatkan satu sama lain dan membuat kegiatan-kegiatan seperti kegiatan-kegiatan pembinaan iman dan lain sebagainya untuk saling menguatkan satu sama lain supaya iman kita semakin dikuatkan dalam kehidupan kampus yang dimana sekarang kehidupan kampus sangat berat bagi usia-usia muda OMK sekarang. Nah, jadi disitulah hadirnya Kapatipa atau organisasi atau komunitas Katolik di kampus untuk mengayomi seluruh mahasiswa Katolik supaya saling membina satu sama lain dan menguatkan dalam segi iman, ibadah, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Begitu Bang. Bernas, sebagai ketua baru ya, mengambil tongkat estafet dari generasi sebelumnya dan juga merangkul para senior, para alumni, para dosen, kemudian Civitas Akademika, dan juga bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang multi etnis, kemudian beragama, ya kan,
artinya bekerja sama dengan banyak orang, dan juga mampu untuk mensosialisasikan diri dan program-program nyata yang harus dilaksanakan ya pada masa Prapaskah ini. Bagaimana Bernas mulai untuk menjadi pribadi yang setia kepada firman dan sabda Tuhan? Mungkin seperti pada bulan Prapaskah ini kita melaksanakan pantang dan berpuasa. Dari pantang dan berpuasa di sini kita diuji bagaimana kita mampu menahan diri untuk segala macam godaan. Dan dari situ juga kita bisa saling mengingatkan untuk, seperti kata Bang Erik, saling mengingatkan untuk sesama yang Katolik. Nah, untuk bagaimana cara saya mampu menahan diri segala macam itu, saya dengan berteguh pada keyakinan saya sendiri dan yakin bahwa bagaimana yang saya lalui ini Tuhan Yesus selalu bersama saya. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah pertama. Pada Minggu Prapaskah pertama selalu diwartakan kepada kita kisah tentang pengalaman Yesus yang dicobai oleh iblis di padang gurun. Ketika dibantu oleh Yohanes di Sungai Yordan, Yesus sudah dilantik sebagai penyelamat. Tetapi sesudah pelantikan itu tidak langsung terjun ke masyarakat dan juga tidak langsung mewartakan kabar gembira. Ia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, dan di sana ia berpuasa selama 40 hari. Sementara Yesus berpuasa, ia digoda oleh iblis. Injil Lukas memberitakan bahwa iblis menyuruh agar Yesus mengubah batu menjadi roti, meminta Yesus menjatuhkan diri dari atas bubungan bait Allah, dan meminta Yesus untuk menyembahnya. Para penafsir biasanya mengkategorikan 3 godaan ini sebagai godaan materi, kekuasaan, dan kehormatan. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, pada paruh kedua kita akan lebih menggali pengalaman-pengalaman dan juga kegiatan-kegiatan yang membuat Erik dan Bernas bisa mau menjadi pengurus dan terlibat untuk melayani umat dan masyarakat serta mahasiswa Katolik yang ada di Fakultas Teknik dan di tempat lainnya. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.